Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya apapun, khususnya dari penyakit corona dan sebagainya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini dalam bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ada di bab 2, teman-teman. Boleh teman-teman juga sambil menyimak video pembelajaran ini, sambil teman-teman juga memegang buku paketnya di halaman 19. Boleh dibuka halaman 19. Jadi agar pembelajarannya lebih terarah begitu teman-teman, dan buku paketnya bisa terpakai gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke bab 2 ini tentang cerita fantasi. Baik, berikut di sini di halaman pertama teman-teman bisa buka di halaman 21. Coba diperhatikan halaman 21 di buku paketnya atau di slide ini mengenai mengidentifikasi untuk unsur teks fantasi. Halaman 21. Nah, teman-teman bisa dilihat, bisa sambil menonton video ini, teman-teman sambil melihat buku paketnya ya agar lebih terarah. Nah, cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Apa sih pengertiannya? Ada di buku paket, ada di PowerPoint pun yang saya buat ada juga. Oke, baik, cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal. Artinya cerita fantasi itu berupa karya, berupa cerita yang ditulis, yang dibangun, yang dibuat sesuai dengan cerita-cerita yang lainnya. Artinya sama seperti cerita yang lainnya. Nah, itu kira-kira. Jadi, cerita fantasi itu sama halnya dengan cerita-cerita yang lain. Nah, di sini. Namun, ada namun ya, ada kata namun, teman-teman bisa perhatikan. Di buku paket atau di slide-nya, ada kata namun. Namun, bersifat imajinasi dan hayalan. Artinya, cerita fantasi ini itu berupa hayalan, berupa imajinasi seseorang. Nah, makanya di sini cerita fantasi itu ceritanya sama seperti cerita-cerita pada umumnya, tapi bersifat imajinasi dan hayalan. Jadi apa pengertiannya? Pengertiannya adalah cerita yang ditulis sesuai dengan alur cerita, tapi bersifat imajinasi dan hayalan. Apa kira-kira yang bisa dihayalkan? Apa kira-kira yang bisa diimajinasikan? Yaitu dalam latar. Latar itu apa? Tempat. Nah, tempatnya bisa dihayalkan. Misalnya kerajaan langit dan sebagainya. Itu kan berarti tempatnya itu yang tidak ada. Kemudian penokohan, tokohnya. Tokohnya itu bisa juga dihayalkan, diimajinasikan. Gitu ya. Misalnya pas di kerajaan atas itu ada apa? Ada monster besar, apakah ada dewa apa dan sebagainya. Artinya penokohan tokohnya itu bisa diimajinasikan. Kemudian konflik. Nah, konflik itu berarti permasalahan. Nah, konfliknya jadi permasalahannya terkesan berlebih dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Artinya masalahnya nggak mungkin ada di dalam kehidupan nyata. Gitu. Contohnya kalau teman-teman lihat pernah nonton film tentang apa? Kacang ajaib. Kacang ajaib itu nanti ada seorang anak punya kacang ajaib, kemudian kacang ajaibnya ditanam di belakang rumah, kemudian tumbuh pohonnya sangat tinggi-tinggi sampai ke langit. Kemudian anak tersebut itu naik ke atas. Nah, tahu-tahu di atas itu ada sebuah kerajaan, penuh makanan dan sebagainya diambil. Tahu-tahu nanti dikejar monster. Nah, itu berarti permasalahan dia dikejar monster, itu tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti cerita fantasi itu cerita yang berdasarkan imajinasi dan hayalan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi
Itu cerita fantasi. Baik, sekarang ke ciri teks fantasi. Jadi apa sih cirinya dari cerita fantasi itu? Pertama, cirinya itu ide cerita terbuka terhadap daya hayal. Artinya, tulisan tersebut kalau kita ingin membuat sebuah teks cerita fantasi, kita harus menghayal, harus punya imajinasi yang luas. Gitu. Kemudian hayalan penulis. Nah, jadi artinya si penulis itu harus penuh hayalan. Tidak dibatasi oleh realitas kehidupan yang ada. Artinya nggak seperti kehidupan nyata. Karena hayalan ya bersifatnya itu imajinasi. Seperti film Harry Potter bisa terbang naik sapu lidi gitu dan sebagainya, kan itu kan tidak ada di dalam kehidupan. Nah, itulah cerita fantasi karena memang Harry Potter itu dari novel. Nah, kira-kira teman-teman, itu termasuk cerita fantasi. Kemudian yang kedua, terkadang bersifat sederhana, namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, artinya ada hal-hal yang menarik. Kalau teman-teman pernah lihat Harry Potter atau pernah nonton film di bioskop sebelum corona dulu, nah itu biasanya ada hal-hal yang menarik yang membuat kita tuh lucu, yang membuat kita tuh tertawa, yang membuat kita tuh terkesan dan seterusnya. Artinya ada hal-hal yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki latar, jadi memiliki tempat dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan, gitu. Bahkan di luar hal yang nyata, bahkan mungkin hanya bagian dari kehidupan kita yang sedikit saja, gitu kan, gitu. Jadi yang nggak mungkin terjadi. Yang nggak mungkin itu terjadi, mungkin hanya sedikit saja dalam kehidupan kita, irisan sedikit saja dalam kehidupan kita. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, penokohan terkesan berlebih, baik dalam hal karakter, jenis, dan dinamika. Artinya gini, sifat tokoh itu bisa terbang, bisa loncat tinggi, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sifat dari tokoh tersebut itu betul-betul hayalan. Karakternya dia bisa mengeluarkan apa, bisa mengeluarkan sihir kah, bisa mengeluarkan benda ini, benda itu, bisa memindahkan benda ini, benda itu, kira-kira teman-teman. Jadi memang penokohannya bersifat, nah artinya jenis, dinamika, dan sebagainya itu betul-betul tidak ada di dalam kehidupan kita. Paham ya teman-teman? Tadi pengertian dari teks fantasi. Yang kedua, ciri dari teks fantasi. Teman-teman bisa dibuka sambil diperhatikan slide-nya, sambil diperhatikan videonya, sambil dibuka buku paketnya. Biar bisa. Baik, kita teruskan. Nah, kemudian di sini ada kebahasaan. Artinya apa saja kata-kata, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam penyusunan teks fantasi. Begitupun dalam bahasanya. Nah, konjungsi, di sini ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Nah, di dalam sebuah teks fantasi pasti ada kata hubung. Nanti kira-kira kata hubungnya apa saja. Nah, adalah kata untuk menghubungkan kata. Jadi, konjungsi itu bisa menghubungkan kata dengan kata. Bisa juga ungkapan dengan ungkapan. Bisa juga kata dengan ungkapan. Atau kalimat dengan kalimat. Atau kalimat dengan kata dan seterusnya. Apa saja kata konjungsi itu? Nah, konjungsi itu di sini ada dan. Misalnya, saya pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Nah, di situ ada dan kan? Berarti itu dan itu yang disebut dengan konjungsi. Karena apa? Menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Makanya di sini konjungsinya apa? Dan. Terus kemudian apa? Atau. Kemudian ada tetapi. Kemudian ada ketika. Kemudian ada seandainya. Kemudian ada supaya. Kemudian ada walaupun. Nah, dan seterusnya nih masih banyak. Ada seperti, oleh karena itu, sehingga, dan bahwa. Nah, paham ya teman-teman? Jadi konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Bisa menghubungkan kata dengan kata, bisa menghubungkan kata dengan kalimat atau ungkapan, bisa juga kalimat dengan kalimat, bisa juga kalimat dengan ungkapan atau ungkapan dengan ungkapan. Paham ya teman-teman? Jadi konjungsi itu apa?